Salam saudara semua dimanapun Anda berada. Ingat, kemanapun kita bepergian, itu adalah untuk melayani Tuhan dan atas nama kehidupan serta untuk kehidupan. Jadi kalau mau pergi, pastikan bahwa itu adalah waktu yang berharga untuk menjaga dan melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan jangan lupa kita menerapkan minimal 3M. Mengenakan masker, dan jika masih kurang, gunakan facial shield atau face shield. Ya. Masih kurang aman, tambah lagi masker di dalamnya. Tapi karena saya di rumah, jadi saya tidak perlu mengenakan masker dan saya di sini sendirian. Lalu setelah mengenakan masker, jangan lupa menjaga jarak dan sering-sering mencuci tangan, karena tangan ini menyentuh banyak benda dalam perjalanan, baik mungkin setir mobil, setir motor, maupun besi-besi di jalan, di transportasi umum, dan seterusnya. Ingat, patuhi protokol kesehatan selalu dan selalu. Untuk video kali ini, saya masih akan menyampaikan atau membahas tentang kedewasaan Kristen yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus yang keempat. Nah, kita sampai kepada Efesus yang keempat. Kalau kita membahas Efesus 4 ayat 1 sampai 16, itu adalah berfokus kepada tema tentang kesatuan. Sedangkan Efesus 4 ayat 17 dan seterusnya sampai pasal 5 ayat 21 itu adalah membahas tentang tema kekudusan. Nah, berarti kalau kita menghubungkan tema ini dengan kedewasaan umat Tuhan atau kedewasaan gereja atau kedewasaan orang Kristen di dalam tubuh Kristus, ingat selalu bahwa kedewasaan ini membahas dalam ruang lingkup tubuh Kristus atau anggota keluarga kerajaan Allah. Nah, kesatuan ini menjadi sangat penting di dalam kedewasaan. Dan kedewasaan menjadi sangat penting untuk membahas tema kesatuan. Bagaimana mungkin kesatuan terwujud jika tidak ada sifat-sifat kedewasaan atau karakteristik kedewasaan. Jika kedewasaan tidak ada, ya tidak mungkin di dalam tubuh Kristus terjadi kesatuan atau persatuan. Nah, di dalam bagian ini, kesatuan itu menjadi tergantung atau menjadi sangat penting. Kenapa? Unsur kedewasaan sangat diutamakan dalam kesatuan. Oleh karena itu, kesatuan itu tergantung dari sifat-sifat atau tindak tanduk dari umat Tuhan. Harus seperti apa sifatnya, harus seperti apa perilakunya, harus seperti apa tindak tanduknya. Mari kita lihat ya. Di dalam surat Efesus ayat yang kedua, kita mendapati kata rendah hati. Ini penting untuk satu niat, satu visi untuk bersatu. Kalau di dalam suatu gereja, dalam suatu keluarga, ada kesombongan, kesombongan tentu merusak sebuah persatuan. Dan kesombongan itu bukan satu sifat kedewasaan, maka kesombongan harus ditenggelamkan atau harus ditiadakan. Dan ingat, kesombongan ini adalah sifat si jahat iblis yang ingin menyerupai dengan Tuhan. Karena itu dia terjatuh atau jatuh dalam dosa. Sifat yang kedua atau tindak tanduk yang kedua menurut ayat 2 ini adalah lemah lembut. Nah, lemah lembut ini adalah suatu sifat yang terletak di antara posisi dua atau dua posisi ekstrim, yaitu marah yang terus-menerus atau marah berlebihan atau marah tanpa alasan dengan perilaku tidak pernah marah sama sekali. Nah, saudara, kalau orang dalam posisi ini di tengah-tengah antara marah terus-menerus, marah berlebihan, marah tanpa alasan, dan tidak pernah marah sama sekali, di tengah-tengahnya itu namanya ada kelemah lembutan atau lemah lembut. Nah, jadi orang yang lemah lembut ini adalah orang yang marah pada waktu yang tepat dan tempat yang tepat.
saya sebut namanya marah yang suci. Orang yang seperti ini ya, perilaku umat Tuhan yang dewasa. Ya, saya sering menegur orang yang egois di perjalanan. Dia menerobot misalnya, harusnya antri tapi tidak antri. Kita harus tegur. Ada orang berkata kepada kita, ini uang-uang saya sendiri, ya kan? Mulut-mulut saya sendiri, telinga-telinga saya sendiri, saya mau gunakan uang saya, terserah saya sendiri. Merokok juga rokok saya sendiri, katanya beli sendiri begitu ya. Ingat, kita bisa menegur orang itu dengan mengatakan, memang itu rokok-rokokmu sendiri, mulut-mulutmu sendiri, jantung-jantungmu sendiri, tenggorokan-tenggorokanmu sendiri, tetapi hakmu itu mengganggu hak orang lain. Yaitu hak orang lain yang ingin menikmati udara segar. Nah, sementara orang yang berhak menikmati udara segar itu tidak mengganggu hak orang lain yang mau merokok. Nah, ini. Tapi jika orang itu masih terus menggunakan haknya tapi mengganggu hak orang lain, ini ciri orang yang tidak dewasa. Di lain sisi, ada orang yang berperilaku sembrono, ada orang yang berperilaku jahat, ada orang yang berperilaku tidak peduli, tapi kita yang tahu perbuatan itu dan membiarkan, tidak menegur, ini namanya tidak mau marah. Alasannya mungkin tidak mau berurusan dengan orang. Ini juga salah satu sifat orang yang tidak dewasa. Kita bisa memilih bahasa yang santun untuk menegur orang. Tetapi kita harus ingat bahwa teguran terhadap kesalahan, terhadap kesembronoan, terhadap dosa, itu perlawanan. Jadi mau lembut, mau tegas, mau langsung atau tidak, responnya pasti adalah mereka melawan. Jadi ya tegur saja. Kalau mereka egois, mengganggu orang lain, mengganggu kenyamanan, coba bayangkan di dalam bis yang ukurannya seperti itu, ukuran bis atau zaman dulu kereta, jadi kapal-kapal penyeberangan itu masih banyak orang yang egois. Dia merokok sembarangan, katanya di sini nggak ada tulisan, Pak, nggak ada tulisan dilarang merokok. Walaupun nggak tertulis, tetapi jumlah penumpang begitu penuh sesak, dan itu ruang publik, bukan miliknya sendiri, dia tetap merokok. Saudara dan saya dipanggil untuk menegur orang itu, sekalipun tidak ada orang yang berani membela. Mungkin dia preman besar, mungkin dia jagoan dan sebagainya. Tetapi dengan kuasa Tuhan, kita harus berani untuk menegur dan mengingatkan orang jika orang itu bertindak secara sembrono dan egois. Nah, ada marah yang suci ini saya hubungkan dengan kemarahan Tuhan atau murka Tuhan yang kekal. Ada lagu saya yang mempertanyakan tentang kemana kita akan pergi bersembunyi dari murka Tuhan yang kekal. Tidak ada tempat. Suatu hari murka Tuhan yang suci, murka Tuhan yang luhur itu, yang agung itu akan dinyatakan, yaitu dengan berakhirnya dunia ini. Namanya hari eskatologi atau hari kiamat, kata orang-orang. Nah, ketika kita marah-marah tanpa alasan, marah di semua tempat, atau ketika kita tidak mau marah, ketika melihat kesembronoan, disitulah kita tidak memiliki sifat yang namanya lemah lembut. Nah, saudara, lemah lembut terletak di antara dua posisi yang ekstrim, yaitu marah-marah tanpa alasan dan marah pada saat yang tepat atau marah suci. Oleh karena itu, ini sifat kedewasaan yang sungguh-sungguh. Karena Tuhan pun adalah pribadi yang akan murka jika melihat pelanggaran, jika melihat penistaan, jika melihat dualisme dalam penyembahan kepada Allah. Ketika ada ilah lain, Tuhan marah. Ketika ada pihak lain yang kita yakini, Tuhan murka. Dan murka Tuhan yang paripurna nanti, itu sangat mengerikan. Nah, yang ketiga yaitu sabar. Sabar terhadap orang-orang yang menjengkelkan. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa sabar ya. Orang ini menjengkelkan terus-menerus setiap hari. Orang ini menjengkelkan, memfitnah, berperilaku buruk, tidak menjalankan tugasnya. Kita jengkel. Tapi Alkitab berkata kita harus sabar. Tapi sabar sampai kapan?
Di tengah-tengah sabar kita berhak untuk atau wajib untuk berani menegur orang itu, berani marahi orang itu dalam kebenarannya, dalam kekudusannya. Yang keempat, saling menahan diri dalam kasih. Saling menahan diri dalam kasih. Jadi orang yang bisa menahan diri itu karena ada kasih. Orang yang bisa marah pada waktu yang tepat itu juga karena kasih. Kan kitab Amsal berkata, lebih baik marah yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kasih yang tersembunyi itu jelas kasih yang palsu. Oke, saudara-saudara, inilah 4 ciri tanda tindak tanduk orang yang memperjuangkan persatuan sebagai bukti orang yang dewasa. Nah, kejarlah itu. Yang pertama, saling menahan diri. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, lemah lembut. Dan yang keempat, rendah hati. Orang yang rendah hati itu karena orang yang tinggi. Tinggi ilmunya, tinggi karakternya, integritasnya, dan seterusnya. Saudara, apakah itu saudara mencerminkan perilaku, sifat-sifat, atau tindak tanduk orang yang memperjuangkan kesatuan dan persatuan di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja? Jika itu adalah Anda, maka Anda adalah orang yang layak disebut orang dewasa menurut Efesus pasal yang keempat. Nantikan video saya selanjutnya untuk membahas tentang kedewasaan rohani atau kedewasaan Kristen. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.